Binary Smart. Bertemu lagi dengan Kak Dia di channel YouTube Bimbel Smart. Cerdas, kreatif, berprestasi. Hari ini kita akan membahas kelas 5 tema 9 materi tentang iklan. Tapi sebelum masuk materi, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Mangga udah matang. Udah lu? Pasti datang. Kalian sering kan nonton video iklan tersebut di TV? Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan iklan? Iklan artinya pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh produsen disampaikan lewat media, baik media cetak, audio, maupun elektronik. Nah, tujuan dari iklan yaitu agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang jasa tersebut. Nah, iklan juga punya unsur nih. Unsur-unsurnya adalah yang pertama, kepala iklan. Kepala iklan ini berisi judul, merek, dan kalimat iklan atau slogan. Seperti pada gambar di samping ya, bisa kita lihat. Di sini ada iklan mie instan, namanya Kitami. Nah, itu adalah mereknya. Nah, yang kedua unsurnya adalah gambar. Gambar itu untuk menarik konsumen agar melihat iklan tersebut. Contohnya juga ada di samping ya, gambarnya adalah mie yang sudah direbus. Nah, lalu yang ketiga adalah teks. Teks ini berisi informasi mengenai keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, keunggulannya adalah mie ini sangat enak, sangat nikmat, dan sangat kenyal. Itu ya contohnya. Lalu ada unsur harga. Harga ini menginformasikan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, harganya Rp500. Nah, di situ ditulis harga Rp500. Selanjutnya, nama dan alamat. Nama dan alamat yang bisa dihubungi untuk konsumen. Selanjutnya ada kalimat penutup. Kalimat penutup yaitu berisi penegasan produk atau slogan. Contohnya seperti di samping ya. Satu selera untuk selamanya, itu termasuk slogan. Tetapi harga, nama, dan alamat dan kalimat penutup tidak selalu ada di dalam iklan ya. Nah, selanjutnya iklan juga berisi ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menarik, menggugah minat pembaca dan pendengar. Contohnya seperti gambar di samping. Ada iklan di media cetak, yaitu Ciki Snack. Nah, iklan tersebut pasti menarik kan jika kalian lihat? Selanjutnya, iklan itu cirinya yaitu informatif dan komunikatif, dan memberi informasi yang mudah dimengerti. Contohnya, seperti gambar di samping. Ada gambar bebek, ceritanya bebek itu sedang berbicara, memasarkan produknya yaitu Ciki Snack. Rasanya lezat, gurih, dan padat gizi. Ciri selanjutnya yaitu persuasif, yaitu mempengaruhi konsumen agar tertarik. Lalu mudah dimengerti dan diingat. Selanjutnya menarik dan mempengaruhi halayak ramai, dan membiarkan informasi tersebut iklan berisi berdasarkan gambar dan kalimat iklan. Selanjutnya ada bahasa. Nah,
Bahasa yang digunakan dalam iklan yang pertama yaitu slogan. Slogan itu harus menarik, mencolok, dan mudah diingat, menjelaskan produk atau jasa secara singkat. Contohnya seperti gambar di samping. Ayo kita cintai batik Indonesia, itu merupakan slogan. Yang kedua yaitu singkat, padat, dan jelas. Bisa dilihat ya, singkat, padat, dan jelas. Lalu harus menunjukkan pada konsumen dapat diterima akal sehat atau logis. Selanjutnya, menyampaikan informasi dari gambar, kata-kata, tindakan dalam iklan bergerak. Iklan juga harus memiliki bahasa yang bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik, berkonotasi positif, dan menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, atau jamak. Contohnya, aku, saya, kami, seperti contoh di samping. Ayo kita cintai batik Indonesia. Nah, di situ menggunakan kata-kata kita, ya kan? Selanjutnya, kalimat persuasif menggunakan ayo, mari, itu untuk bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca iklan. Selanjutnya, ada jenis-jenis iklan nih. Jenis-jenis iklan ada 3. Yang pertama, yaitu iklan layanan masyarakat. Tujuannya untuk memberikan penerangan dan pencerahan mengenai sesuatu kepada masyarakat. Yang kedua, untuk menghimbau agar tidak melakukan sesuatu. Misalnya, ada iklan tentang virus corona nih. Jadi kita tidak boleh keluar rumah. Nah, itu merupakan himbauan agar tidak melakukan sesuatu. Nah, iklan layanan masyarakat ini diterbitkan oleh instansi maupun lembaga pemerintah. Cirinya yaitu tidak bertujuan komersil atau mengambil keuntungan dari iklan tersebut. Yang kedua, bersifat umum. Lalu, untuk semua lapisan masyarakat. Diajukan oleh organisasi yang diakui dan memiliki dampak dan kepentingan yang tinggi. Contohnya, ada iklan ajakan untuk sekolah, yaitu ayo kita sekolah wajib 9 tahun. Selain itu ada iklan pemilihan umum. Nah, kita lanjut lagi. Jenis iklan yang kedua, yaitu pengumuman atau pemberitahuan. Sifatnya memberitahukan sesuatu. Tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat mengenai suatu informasi berupa pengumuman. Contohnya iklan reuni atau iklan duka cita seperti pada gambar di samping ya, bisa dilihat. Nah, jenis yang terakhir yaitu penawaran atau niaga. Nah, penawaran barang atau jasa pemasang iklan. Tujuannya mendapat keuntungan atau meningkatkan penjualan. Contohnya, iklan penawaran jasa, jasa perbaikan alat elektronik, yaitu perbaikan TV atau servis AC. Lalu iklan penawaran barang, contohnya iklan tas, sepatu, televisi. Selanjutnya, kakak punya games nih. Kakak punya games nih. Yuk kita lihat gambar di samping. Nah, gambar yang pertama. Apa itu gambarnya? Ya, betul. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Berarti itu termasuk iklan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul, iklan layanan masyarakat. Yang kedua, kita lihat ya gambarnya. Wah, ada gambar apa tuh? Ya, betul, gambar iklan minuman. Itu termasuk iklan apa ya? Ya, betul, iklan komersil. Gambar yang terakhir, kita lihat ya. Ya, di situ ada gambar iklan. Ada yang tahu? Ya, betul, iklan pemberitahuan.
Kemudian kakak punya teman-teman nih yang mau bertanya. Yuk kita bantu jawab pertanyaan mereka. Apa tujuan dari iklan? Ada yang tahu? Iklan bertujuan untuk membujuk atau mendorong orang lain untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis iklan. Ayo, sebutkan. Pasti kalian sudah hafal kan? Ya, yang pertama yaitu iklan niaga. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu iklan pemberitahuan. Nah, soal selanjutnya. Iklan yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu kegiatan atau kejadian tertentu disebut iklan apa? Ada yang tahu? Ya, betul, iklan pengumuman. Bagian iklan yang berisi judul iklan, nama, dan merek produk, dan slogan disebut apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Yaitu kepala iklan. Nah, ada yang terakhir nih yang nanya. Gambar yang ditampilkan dalam iklan harus apa? Menurut kalian harus apa ya? Ya, betul, harus menarik. Gimana nih materinya? Pasti generasi smart paham dong ya. Buat kalian yang mengalami kesulitan belajar di rumah, bimbel smart solusinya. Kalian bisa mendapatkan modul smart tematik, matematika, English, dan lainnya. Metode yang kita gunakan yaitu smart teaching, smart learning, dan smart motivation. Untuk kalian yang ingin mendapatkan fasilitas bimbel smart, segera daftarkan diri kalian di bimbel smart terdekat di kota Anda. Bimbel smart, cerdas, kreatif, berprestasi.